Dalam sejarah Teyvat, di mana para Arkon memegang kendali atas 7 bangsa, ada satu kelompok yang tidak tunduk pada siapapun. Mereka tidak mencari berkat dari dewa dan tidak menunggu wahyu dari langit. Mereka berjalan sendiri di jalur pengetahuan, di antara batas realitas dan di dalam dunia mimpi. Mereka lah yang disebut sebagai Hexen Circle, sebuah perkumpulan penyihir yang lahir dari rasa ingin tahu yang tak pernah bisa dipadamkan. Tidak banyak yang tahu kapan tepatnya Hexen Circle terbentuk. Namun banyak catatan yang menyebut bahwa kelompok ini sudah ada jauh sebelum era Arkon saat ini. Setiap anggota adalah penyihir yang luar biasa, berasal dari berbagai tempat dan masa, disatukan oleh tujuan, yaitu mencari kebenaran tentang dunia yang bahkan Celestia pun enggan membicarakannya. Beberapa percaya bahwa dunia ini hanyalah tirai ilusi. Sebagian lainnya menganggap bahwa Teyvat adalah hasil dari eksperimen yang lebih besar atau sebuah ciptaan kekuatan yang melalui para dewa. Namun satu hal yang pasti, mereka sepakat bahwa kebenaran sejati tidak dapat ditemukan melalui penyembahan, melainkan melalui pemahaman. Di antara mereka ada nama Alice, penjajah eksentrik yang dikenal sebagai ibu dari Klee. Alice dia adalah penemu, penulis, dan peneliti teknologi kuno yang bahkan mendahului pengetahuan alkimia modern. Bagi sebagian orang, Alice tampak seperti orang gila yang bermain dengan kekuatan yang tak pernah ia pahami. Namun bagi Accent Circle, dia adalah bukti bahwa rasa ingin tahu manusia bisa melampaui batas rasionalitas. Lalu ada Raindotir, yang dikenal dengan sebutan The Gold, seorang alkemis dari Kenria yang bisa menciptakan kehidupan buatan, makhluk yang disebut sebagai Durin dan Albedo. Namun eksperimennya membawa bencana yang mengguncang dunia dan menciptakan celah antara pengetahuan dan dosa. Meski begitu, keberadaannya tetap diakui oleh Accent Circle sebagai sosok yang menyentuh inti rahasia dari penciptaan. Barbelot, sosok yang menjadi guru Mona, adalah penyihir astrologi yang menjelajah bintang-bintang, bukan untuk membaca nasib, melainkan untuk memahami struktur dunia itu sendiri. Bagi Barbelot, langit adalah lembaran kuno yang masih menyimpan kisah awal dunia, tempat di mana setiap bintang menjadi catatan dari sesuatu yang pernah ada. Kemudian ada Nicole, figur paling misterius di antara semuanya. Ia disebut sebagai suara dari dunia di balik realitas. Nama Nicole muncul dalam kisah Wanderer, di mana suaranya terdengar seolah berasal dari luar dunia. Sebagian teori mengatakan bahwa Nicole tidak lagi hidup di Teyvat. Ia berada di tempat di mana batas realitas dan kehendak dunia mulai kabur. Mungkin ia berbicara dari sisi lain Irminsul, dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dua anggota lain yang disebut dalam catatan adalah Ivanovna dan Andreas Dotter. Keduanya dikenal sebagai penulis dan peneliti. Beberapa karya mereka bahkan tersimpan di perpustakaan Mestad, ditulis dengan bahasa simbolik yang hanya bisa dimengerti oleh sesama penyihir. Mereka mungkin telah menghilang dari dunia, namun bisikan mereka tetap hidup di setiap teori, di setiap mantra, dan di setiap rasa yang belum sempat terungkap. Pertemuan mereka disebut sebagai Tea Party, namun bukanlah sekedar jamuan biasa. Setiap pertemuan menjadi momen langka di mana rahasia dunia dibahas tanpa gangguan dari Arkon atau mata Celestia. Kadang hanya satu kursi yang kosong, entah karena pemiliknya hilang dari dunia lain atau sudah lenyap di telan waktu. Mereka jarang muncul di hadapan publik, namun pengaruh mereka masih terasa di dunia sekarang. Klee, Monad, dan bahkan Sucrose adalah penerus tidak langsung dari semangat Hexen Circle. Rasa ingin tahu, semangat penelitian, dan kebiasaan berpikir tanpa takut melanggar hukum langit. Mereka adalah bayangan kecil dari warisan besar yang pernah mengucap batas Teyvat. Namun semakin dalam mereka menyusuri pengetahuan, semakin dekat pula mereka dengan hal yang seharusnya tidak diungkap. Bagi mereka, pengetahuan bukanlah dosa. Namun di mata para dewa, pengetahuan yang terlalu dalam bisa menjadi ancaman. Dan mungkin itulah alasan mengapa Hexen Circle kini hanya tersisa sebagai legenda. Nama yang disebut dengan bisikan, tidak pernah lagi muncul di hadapan dunia. Selama masih ada manusia yang bertanya tentang asal-usul dunia, selama masih ada rasa ingin tahu yang melampaui rasa takut, maka Hexen Circle akan terus hidup.
Tidak di bawah cahaya celestia, tapi di dalam hati mereka yang berani mencari kebenaran, meski harus menantang langit itu sendiri.